Misal. Nih. Ayo, Oke. Bisa kalah. Bisa. Ah! Kalian tenangin dulu. Oke. Kita latihan lagi, kita fokus lagi buat pertandingan selanjutnya. Bisa? Tapi piala depan mata, coach. Gimana ya? Anggap aja itu sebagai pengalaman. Ya. Welcome to the radio. Malam ini malam yang sangat spesial teman-teman. Sangat amat spesial gila. Kita kedatangan siapa toh? Coach Irsyad Perdana. Pengganti Patrick Kluivert. Gimana? Kita mau bahas langsung mau bahas timnas? Apa mau bahas dia? Apa mau bahas dia dulu? Dia dulu lah. Irsyad dia adalah teman SMP kita bertiga. Betul. Dia tuh di SMP 147. Dimana ini teman gua kelas 7. Kelas Oh, lu 9. sekelas. Oh iya gua sekelas. Kelas 9. Kelas 9 juga. Iya. Ingat. Sorry Cat, emang gua kan agak lupa deh orangnya ya. Coba lupa. Sepertinya kita tahu, ini agak unik nih toh. Apa tuh? Mungkin sedikit orang yang melanjutkan hobinya ke arah yang serius. Betul. Tapi beliau ini melanjutkan hobinya ke arah serius. Futsal ya. Futsal. Seperti kita tahu teman kita hobi sekali futsal juga. Namun Si Bambang Bayu Arlinga ini. Bambang Bayu Arlinga ini dulu kan sangat dijuluki BBS. Ya. Tapi dia kan udah enggak lagi nih sekarang futsal. Telat. Tapi beliau ini Lanjut ya. bukan sebagai pemain, tapi sebagai otak dari permainan. Damn. Penyusun strategi. Penyusun strategi. Gila. Perkenalkan lo dong. Oke, kenalin nama gua Irsyad, biasa dipanggil sama temen-temen gua Icat. Kalau sama anak-anak lo apa panggilan? Dan dipanggilnya sama anak-anak pas Icat. Tapi nanti ini kalau misalnya ini tayang anak-anak lu sebenarnya sentuh. Iya, Wow, pastilah. Nah, kalau begitu Cacat aja Cacat. belum. Udah. Oke. Itu kalau misalnya anak-anak kan suruh nonton ngomongnya dijaga. Oh iya. Maaf. Oke, Jadi jadi harus jaga image. Oh, ya, pokoknya gini. Oke. awalnya gimana nih? Kan tadi lu sempat ngobrol sama gue nih. Lu tuh dulunya Captun ternyata. Jurusannya sesuai lagi, otomotif. Teknik ya. Teknik. Gimana dari teknik motor menjadi teknik pelatih futsal terus gimana ceritanya awalnya? Oke, awalnya kan lulus 2022. Nah, terus gua kebetulan lagi nganggur tuh habis lulus. Gabut-gabut, habis itu gua langsung diajak temen gua di telepon. Cat, lu mau nggak ngelatih futsal? Gimana? Udah ikut aja. Ya udah, Sherlock. Oh, di sini nih dekat. Ya udah, akhirnya gua kesana, terus gua liat, bocah udah main rame nih, ya kan. Nah, dari situ sampai sekarang gua jadi pelatih. Belum pernah berhenti tuh dari 2022. Nggak pernah berhenti. 3 tahun tuh ya. 3 tahun. Telat. Anjing. Kandidat terbaik pengganti Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert. Buat Bapak Erick Thohir yang terhormat, gak usah jauh-jauh. Dari pelatih ke Spanyol, Belanda, Iya. ke Cibubur, Bong. Tapi gini nih kan, lu tuh melatih usia berapa aja berarti? Usia semua kategori. Dari U? Dari usia 8 sampai usia 14 tahun. 8 sampai 14 tahun. Anak kecil ya. Ya. 14 sih udah lumayan agak susah diatur ya. SMP ya? Iya, Bagus SMP. 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 Nah, dari yang U paling kecil sampai U yang paling gede yang paling anjing nih. Anak-anak songong banget itu maksudnya. Susah diatur gitu. Ada nggak? Sebenarnya yang paling susah diatur itu usia yang gede justru, karena kan udah mulai songong tuh ya kan pertama, terus yang kedua kan udah mulai nggak konsisten latihan. Terus yang ketiga itu dia pengennya tuh ikut temennya di yang asik di mana dia ikut, temennya yang nggak asik nggak dia ikutin. Begitu. Begitu. Udah circle-circle. Circle-circle. Tim futsalnya apa
ikut tim futsal apa ikut apa? ikut tim futsal pertama, misalnya contoh tim futsalnya temennya ada yang asik di situ, nah dia ikut. Kalau misalnya nggak ada yang asik, nggak ada yang dikenal, dia nggak bakalan ikut. Kayak gitu kalau bocah zaman sekarang, circlean. Berarti yang paling gampang diatur tuh yang masih bocah-bocah kecil ya? Yang bocah-bocah kecil lebih gampang, tapi yang kecil juga susah diaturnya tuh dalam artian dia masih tahap bermain lah. Iya. Kalau misalnya Emang dunia anak-anak aja. kalau nggak mau diatur nih, lu ngapain misalnya? Tegas gak gitu? Nah, kalau misalnya Itu. kalau gue pribadi biasanya gue agak tegas sama mereka. Ditampol, jangan ditampol. Enggak, tapi enggak. Masa Masa ditampol, bocah. Lu yang bener aja. Tapi enggak ditampol. Tas gitu. Kagak. Gebok, masa gebok? Tapi gue sempet hampir gebok bocah 14 tahun gara-gara batu. Gak boleh gila. Itu tapi dulu, sekarang udah enggak gua. Masa diketok kepala pakai dek? Gede kan. Ayam. Tuh sakit. Kanan kiri deker. Gak boleh gila. Sakit banget itu. Gak boleh gila. Tuh tinju, jangan. Jangan ditinju. Jangan. Kok di jeb? Dijep. Pasti gak bener. Sakit. Tapi gua penasaran Richard. Lu kan ngelatih nih. Tapi ini dulu, ngelatihnya tuh di mana? Oh iya, lu ngelatih di mana? Gua ngelatih di R. Petra Cibubur. Jadi itu Promosi siapa ya? aja bisa masuk gitu apa gimana? Jadi sistemnya itu tuh kalau sebelumnya bebas masuk, yang penting tuh dia punya punya basic bisa jadi pelatih. Pemain. Oh iya, sorry. Jadi pemain. Oke. Pelatih. Jadi pemain. Sorry. Jadi pemain. Nah, sekarang itu udah nggak buka lagi karena pelatihnya udah cukup di masing-masing kategori itu. bukan jadi bisa. pelatih. Cuma Pemain. Karena tuh misalnya kayak di sekolah nih, kan teman gua ada nih yang ngajar kayak di Ah, SMP yang dulu ibaratnya yang latih. Kalau lu tuh ngajar di R. Petra. R. Petra. Petra. Berarti tim Tim R Tim Petra. R. Petra. Oh. R. Petra itu. itu mana tim Cibubur berarti. Tim Cibubur lah, R. Petranya Cibuburnya. Tuh. kakaknya harus Cibubur berarti yang masuk situ. Enggak juga. Enggak juga sih, Oh, enggak juga. enggak juga. Berarti kalau anak-anaknya yang mau dilatih lu bisa datang ke itu. Iya, bisa langsung datang ke R. Petra Cibubur. Iya. Dengan biaya Dengan biaya per datang itu 5.000. murah banget tuh. Oh, uang kas ya itu kan ya. Uang kas. Enggak ada syarat lain. Jersey berapa jersey? Jersey kita patoknya tuh harga paling tinggi 150. Home away. Itu satu Satu set. doang. Mas mikir Mas, masa 150 dapat dua? Enggak ada. Ya kali kan Tanah Abang. Maya Sari. Jaga juga Mbak Sari. Makanya 2 kali pakai robek. Iya, jaga juga. Telat kayaknya. Iya. Nah itu gue sih penasaran nih gini nih. Ya emang kan namanya hobi ya, hobi futsal itu kan semua cowok lah kan kebanyakan rata-rata sampai akhirnya cukup lama nih lu 3 tahun jadi coach. Nah itu gimana Cat sampai akhirnya lu bisa membimbing anak-anak ini? Adaptasinya ya. Adaptasinya tuh gimana? Oke. Dari seorang pemain sampai jadi pelatih nih. Oke. Kalau gua sih awal-awal merasa kesulitan ya, karena kan gua ibaratnya tuh jadi pemain ya kan, ngikutin kata pelatih aja nih. Tiba-tiba gua jadi Pelatih nih ya kan. Nah itu gua awal belajar dulu dari temen gua gimana cara tahu moodnya bocah, gimana tahu karakteristik anak itu, tahu kebiasaannya dia. Susah itu. Nah kayak gitu. Gua biasanya kayak gitu. Nah kan gini ya, kan zaman kita umur segitu kan masih apa ya, masih nunjukin gocek-gocek lah gitu. Ya. Nah kalau filosofi yang lu tanamkan, Kalau gue sih filosofi dalam ngelatih ya, yang penting anak itu bisa main bagus, individunya bisa, teamworknya bisa. Oh berarti lu bukan kayak coach Justin, Oh, passing. Tapi Ya. gua setuju, itu dasar soalnya. Itu Kalau dasar banget. Kalau menurut gua Loh, ada bener ya. enggak tapi kan Coach gini, Justin. kan dia kan dari U yang paling bawah nih. Ya dari yang U paling bawah itu lu berarti kan ngajarin passing lagi kan? Ya, ngajarin teknik dasarnya dulu. Hmm. Nah, kalau misalnya dia teknik dasarnya dia udah dapat, nanti ada namanya kelas lanjutan. Apa tuh? Lanjutannya tuh nanti dia belajar taktik, belajar disiplinnya lebih keras, ya kan? Habis itu belajar tekniknya lebih, kayak misalnya contoh teknik buat nendang lah, buat gocek-gocek, apa buat passing gitu.
Buat Trivela gitu, Trivela kan. Trivela. BBS diem aja. Nahannya harus pakai sol. Nanya pakai sol. Umum. Umum. Umum itu umum. Cuman kan sekarang kan kalau misalnya Umum. Lanjut, passing Oke. gerak. passing gerak tadi nyampe mana gua ngomong? Sampai passing gerak. Sampai passing gerak. Nah, itu kan kelas lanjutan tuh ya kan. Kalau misalnya di dasar tuh kita yang penting kuatin dasarnya dulu nih, karena kan waktu itu kalau nggak salah gue sempat baca di media ya, bocah dari SSB terus mau seleksi timnas tuh passingnya masih pada jelek-jelek. Gak usah Itu kayak sampai- gitu, timnasnya juga udah jelek-jelek. Nah itu dia, sampai kemarin kan jelek tuh. Nih ya, ini gua tahu nih. Andai gua nggak ngerokok, gua nggak minum alkohol, mungkin gue yang berduet dengan Ole Romani sekarang. Tapi jujur, kalau gua pribadi nih, kalau gua main minsok, Cuek. Oleh sih. Boleh. Boleh. Aduh. Lu main min, sok. enggak kalau gua pribadi, kalau gua pribadi, Parah. Masa tiba-tiba pengen bitsok? Gak mau kalah dia, gak mau kalah. enggak kalau gua pribadi nih. Kenapa gua setuju banget sama statementnya coach Justin yang bilang teknik dasar tuh penting banget yang kayak passing gitu. Gua tuh kalau minsok, gua main di attacking midfielder kan. Gua tuh di attacking midfielder. Yeah. Maksudnya gua benar-benar analog ke tim lah jatuhnya kan. Itu tuh ketika temen gue yang di belakang atau di depan gitu, kadang-kadang yang apalagi di depan biasanya kan kalau misalnya gue attacking midfielder biasanya gue pasti ngalirin bola entah ke left wing atau ke right wing kan. Itu tuh kalau misalkan gue udah sebel banget sama wing gue yang emang gak bisa ngoper, itu tuh gue biasanya bakal itu gue kerjain sendiri dah. Maruk. Bukan maruk, maksud gue gini, karena passing itu emang sepenting itu. Kalau misalkan gitu, gue passing nih ke dia, tapi dia passing ke tengah aja nggak bisa. Kayak gitu tuh bakal selalu ini, lu bayangin. Gue ngoper ke wing nih, sama wing diputar lagi. Berarti kan Kan back pass. maksudnya. maksudnya ke gue lagi nih, Iya. ke gue, nah terus Kan dia maksudnya- gerak tuh masuk. Nah, misalkan dia masuk, cuma kan kita nggak bisa yang langsung Tas. pasti ke tengah kan. Ah. Kita puterin dulu lagi, misalkan gue puter ke kiri, wing kirinya pasti Diam. bingung lagi. Back pass lagi. Nah, itu tuh yang kadang-kadang bikin janggal. Maksudnya kayak ya udah passing aja, maksudnya udah lu passing aja, lu balikin pun nggak apa-apa. Yang penting passing, lu nggak bingung, maksud gue gitu. Reading the game-nya berarti. Rhythm of the game-nya, karena kan gue kan suka City kan. Josep Guardiola secara filosofis dia tuh kan gue lagi aja ya. Jadi lu tuh seorang attacking midfielder. Ya. Lalu apa? Kalau main nih, Kalau Posisi lapangan Futsal. kalau futsal gue jadi pivot. Info. Pivot. Lu jadi siapa namanya? Sekarang kenapa? Evanovic. Evan Movic. Evan mau Evanovic. soalnya Mena. Evan Semelena. Bukan dia ini Buat ya. striker. Pivot ngentot di futsal namanya. Oh, dia kalau di- pivot. kalau di Pivot. Kalau wing apa? Wing flank. 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 Oh, angkor Back. angkor back. lu yang tangan bola gitu, Jam. Dia Berarti lu finishing lu jago nih. bisa dibilang sih bagus. Bagus. Tolak. Berarti lu ini kan lu jadi pelatih sekarang. Ah, Formasi andalan lu nih yang sering lu pakai itu apa tuh? Entah diamond lah atau apalah. Mati bego. kalau Futsal tuh kan 5 kan? Ah. Kiper 2, entah lu duanya 2 depan atau gimana. Gimana misalnya? nah, kalau gue sih tergantung situasional di pertandingan ya. Misalnya gue mau main tergantung situasi pertandingan sama tergantung susunan pemain. Ada pemain yang bisa main diamond atau formasi 1-2-1. Kalau Ada dasar yang dasaran tadi gue mau nanya ini. Ah. yang bisa main 2-2, 2 depan, 2 belakang. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya yang gua main 2-2 itu biasanya gua pakai pivot, tapi yang pivotnya itu tuh yang sering gerak atau yang istilahnya tuh Buka kalau ruang. buka ruang. Kalau misalnya gua pakai 1-2-1 itu biasanya pakai pivot yang Muncrat buat anjing. nahan Buat nahan bola. bola, buat yang maju nih, nembokin, ya flanknya. kan? Ya flanknya kayak gitu. Tapi yang formasi andalan lu kayak kalau gue pakai ini pasti menang nih. Antara 1-2-1 sama 4 sama 2-2.
Yang mana? Kalau gua Lebih sih sering, lebih sering. Ya lebih sering lah pakai yang mana? gua lebih sering pakai yang dua-dua. Karena itu kan fleksibel sih. Karena kalau Iya. futsal tuh kan susah kan, maksudnya lebih Nah. capek kan. Kalau- Karena kan gerak terus kan. Kalau angkat 21 tuh seingat gua ini pengalaman gua pernah jadi Coach, anak futsal ya. Anak futsal. bukan coach. Nah, sepengalaman gua kalau misalkan yang diamond itu dia tuh rotasinya lebih parah lagi. Ya lebih karena gila lagi. muter terus kan. Iya, karena muternya tuh bener-bener ada ritmenya, Poy. Gak bisa sembarangan. Tiba-tiba si anchor ke depan nggak bisa. Anchor tuh maksimal ke flank doang, itu tau gua. Dan itu rotasi flanknya tuh tuker-tukeran sama pivotnya itu pusing. Dan menurut gua emang kalau misalkan yang 1-2-1 emang kompleks itu, maksudnya kelas lanjutan kayak udah Paketan. ya emang udah paketan, Ya. udah bertahun-tahun main kayak gitu, dia udah 1-2-1 udah lebih aman. Ada tuh berarti kan lu di Ada. paketan-paketan gitu. Kalau gua ada kan kalau di gua nih ada paketan yang buat cetak gol, ada paketan buat bertahan. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau yang paketan cetak gol tuh berarti ini emang udah paling jago nih. Anak-anak Iya. yang jago yang lu percayain kayak kalau gue mau nyetak gol gue masukin ini nih. Iya. Gua biasanya sih kayak gitu. Kalau misalnya musuh lagi sering nyerang nih, yang paketan itu gua tarik, yang misalnya paketan attackingnya gua tarik, yang defense gua masukin. Oh. Berarti yang defense yang badannya ini yang badannya kuat-kuat body nih. Bahkan sekarang yang badannya kecil-kecil pun kalau misalnya defense-nya kuat juga Nyocoknya, bisa nyocoknya ya. nyocokin. Yang nyocok-nyocok Anak itu. ya. tetangga gua, bocah kecil banget. Tapi Temen gua umur 22 tahun di body jatuh. Lah, Iya. belah. Badannya gede. Kecil. coba cemen lagi. Temen lu maksudnya? Ya, enggak gede banget. Ya cuma kan tetep aja anjing lawannya bocah SD anjing. Ya. Gue SD mah masih makan kangkung anjing. Gue juga masih gila. Tapi kalau misalnya bocah SD sekarang tuh Tapi gede-gede sih yang mutus sekarang. badannya gede-gede. Tapi gua penasaran sama udah. Kan tadi lu bilang kalau emang lu pertama-tama tuh pasti lu mesin gol lu yang lu mainin kan. Ah, Kalau misalkan dari pertama sampai mau menit-menit akhir itu tim lu nggak ngegol-golin. Nah, Defensif lu mainin nggak? itu gue campur. Jadi misal nih yang dua kuat defense, yang dua buat nyerang nih. Oke. Ya kan itu gue pasang. tapi seru ya kayaknya jadi pelatih gitu. Nyoba-nyobain. Iya. Eksperimen. Gue gara-gara lihat dari TikTok yang TikTok. mic check coach. Oh. Kata gue anjing pada galak-galak amat. Fasih. Kayak jago aja mainnya. Tapi jujur, gua nonton Jurnalisnya. KKS. Oh, Korea salah kau. Setelah di situ Jago. Coach Justin keluar semua. Jago itu emang. Tapi Telat. jago sih dia. Cuma kan pas rematch di Indonesia, Iya. Tapi kan dia kan salah satu founder coach futsal tuh Coach Justin. Iya. Lu ngefans Sat, sama Coach Justin? Kalau gue ngefans, cuman gue lebih lebih inspiratifnya tuh yang pelatih yang sekarang nih, pelatih futsal sekarang, Hector. Hector Mas Bellerin. Hector. Bang. Hector Bellerin, Mas. Iya, gua tahu itu Hector. Hector Hector Soto. siapa ya? Bukan yang Jepang ya sekarang? Sebelumnya kan itu tuh. Yang Jepang tuh. Kensuke. Kensuke. Pas Kensuke, terus ganti. Memang kan juga. Oh, sebelum Kensuke, Kensuke. Hasamzade, kalau nggak salah namanya tuh. Terus habis itu baru Jasuke. Lu. Gue lagi aja. terus sekarang baru Hector. Hector. Oh, berarti lu ngikutin futsal juga sekarang? Ngikutin. Coach gila nggak mungkin nggak ngikutin Mas. Iya, gua futsal. Siapa sih jago sekarang futsal? Bekas MC. Bukan. Sekarang Bintang Timur, Oh, BTS. BTS. BTS di sini BTS kan? Siapa yang rambutnya keriting? Ardiansah. Yang rambutnya keriting. Yang ini timnas sekarang. Sauki Saud. Anchor Feliansah. Anca, Ardianca Nur. bagus. Yang badan tabok banget. Tabek. Nah, Nggak ada, Rizky Hector. Xavier. Bukan. Gak tahu lupa. Sauki. Sauki Saud. Dia pemain lama sih Sauki Saud. Tapi jujur, Em, main timnas, futsal, dari dulu sampai sekarang, gue fans. Bukan dari anchor, bukan dari flank, bukan dari pivot. kiper Al-Bagir. Albagir. Albagir. Telat, anjing, kata gua. Masih main ke sini? Main kan? Masih. Tapi udah kok masih dia. Telat anjing. Itu kiper yang SMA, itu kenapa gue yakin jadi kiper juga, selain dari dorongan orang, maksudnya dorongan
Lu kiper aja lu. Zaman itu masih Al-Bagir, Bro. Benar? Iya. Gara-gara Al-Bagir. Tapi Kurnia Mega sih gua. Kenapa jago gila dulu? Mega kan bola. Iya, tapi kiper-kiper kesukaan gue dia. Gua pengen ngomong. Kesukaan gue dia telak. Tahu lagi gua mau apa. Kesukaan gue dia telak. Walaupun Ya, gol. walaupun setelah jadi kiper gue lihat kok habitnya sama. Bukan. Sampai di Spain pun. Iya, wait. Oh, my Paling respect. satu. Iya. Tapi gimana Cat? Susahnya jadi pelatih futsal tuh gimana sih? Susahnya ya. Susahnya itu gua pertama kalau yang Video korek. Duluan. Lanjut. Oke, kalau gua susahnya tuh yang pertama pasti ngatur bocahnya. Karena bocah ada yang udah kalah tapi mut-mutan nih. Saya nggak usah dimainin dah kos, malas. Ada yang Wah, nangis. itu tuh gak boleh tuh. Enggak, soalnya mental, Bro. Mental. Kalau gitu lu ngasih masukannya apa, Chan? Iya, bisa Lagi down. Langsung lah, Eval langsung. gimana? Kalau gua ngasih masukannya ya nothing tulus saja. Yang penting lu main bagus, masalah Menang waktu, masalah menang kalah nggak usah dipikirin. Yang penting lu main lu bagus aja Misal dulu. udah kalah nih Ya, posisinya bisa. nih, terus lagi pada Jangan istirahat lo, capek. jangan kalah dulu. Ketinggalan. 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 1-0 nih misalnya. Udah mau habis. Udah mau habis, gimana? Habis. Nah, udah habisnya babak pertama, babak kedua. Babak kedua. Babak kedua misalnya. Oke, gua ngambil timeout dulu. Time out nih Ngambil misalnya. timeout. Nah. Gua Kayak minum gitu. dulu ya kan. Kayak gitu tuh soalnya time out. Peluit. Sekali aja gitu. Iya. Iya, terus. Hit gitu ya. Nah. Oke. Gua ngambil timeout. Set. Hmm. Misalnya gue masukin paketan defense nih ya kan. Set, gua kasih. Lu lapar ya? Lu lapar ya? Betul sih konek soalnya. Dari tadi ngunyem. Bintang tamu gak banget gila, lu tawarin. Lanjut. Misalnya nih, Time out. time out. Paketan 2, 3, 4 udah nggak jalan. Paketan satunya kelihatannya udah siap nih. Gua kasih masukan, gua analisis dulu awal-awal Analisis. kekurangan Boleh. lawan ya kan. Boleh, Habis boleh. itu gua kasih tahu kelebihan pemain gua apa, gua motivasi kamu kelebihannya ini. Coba. Tapi sempet tuh kamu kelebihannya ini. Kamu ini. Enggak, maksudnya dalam game. Maksudnya di dalam game itu. Iya, Paham gua, iya. paham. Bisa syuting aja. Gitu. Iya, saya pemain ini bisa gocek syuting. Nah, pakai aja, keluarin aja, nggak apa-apa. Maruk aja gitu. Enggak. Maruk itu. Yang penting kamu punya kelebihan apa dipakai. Ya kamu bisa gocek syuting, apa dribble syuting, Syuting ya. kamu kencang. Syuting kamu kenceng dari jauh pakai, nggak apa-apa. Begitu. Itu strateginya. Berarti itu strategi. Udah buntu lah ya. Istilahnya udah buntu. Lu nggak pakai ini power play? Power play kalau buat usia kecil kagak mungkin lah ya. Iya, maksudnya 14 gitu udah bisa belum? Usia 14 sudah bisa, cuma Udah. kan karena Powerplay itu yang kiper main ya? kiper main, kiper terbang. Kalau main Kiper power terbang? play, Iya, iya namanya kiper terbang. Kipernya ke depan soalnya, makanya bahasnya kiper terbang. Iya. Nah, kalau main power play itu bisa dibilang pertama timnya itu harus bisa Nyatu. pertama. Terus yang kedua kayak faktor lapangan juga. Kalau misalnya faktor lapangan kecil terus habis itu kepres sama lawan tiba-tiba lawan nambah gol kan rugi. Lapangannya emang beda. Lapangannya tuh tiap daerah kayaknya beda-beda kecuali Ukurannya mainnya di gor. Kalau di gor udah pasti standar. Sama. Cuman kalau misalnya mainnya di daerah-daerah gitu ada yang Di nggak lapangan standar. futsal lah gitu misalnya. Ya misalnya lapangan futsal biasa yang kita Ah. main lah ya itu kurang standar, Jadi kurang efektif. menurut kurang lu? efektif, Terlalu beresiko. terlalu misal- beresiko. Misal kalau tim lu kalah nih dan itu nggak lolos, gimana cara lu membangkitkan mental anak-anak ini? Nah Lu kalau tololin. Jangan. kagak lah. Kalau Bisa main. Masa lu Jack juga Jangan. sih, gila. Maksud nggak ada yang masuk. Lu begini nggak boleh, Cak. kagak lah, kagak. Kalau gua ya, kalau gua sendiri sih, gua bilangnya Gimana coba. Misal. Ini Bisa kita. Gitu sih. oke, misal kalah, kalian tenangin dulu, Oke. tenangin dulu, gak usah nangis, anggap kekalahan ini sebagai pelajaran kalian, Gaji. ya, Oke. anggap sebagai pelajaran. Oke. Kita
reset lagi, kita latihan lagi, kita fokus lagi buat pertandingan selanjutnya. Tapi Bisa? piala depan mata, coach. Iya coach. Gimana? Anggap aja itu sebagai pengalaman. Ya. Rasanya normal. Kayak males juga ya tuh. Anak-anak muda. Nah, gua ngasih taunya itu. Sisanya yang ngasih tahu lebih motivasi itu ada temen gua. Ngasih taunya kalau gua yang penting tenangin anak-anaknya dulu. Anak-anak udah tenang. Kalau emang gua istilahnya nggak dapat feel-nya ke bocah buat motivasi bocah-bocah itu. Nah, baru temen gue masuk yang ngasih motivasi gitu. Ah, gimana cara lu ngelihat karakteristik pemain nih? Nah, ini kan susah nih maksudnya ngelihat karakteristik pemain tuh Apalagi umur-umur segitu masih yang Iya, dia pasti. nyari jati diri. Maksudnya bukan nyari, maksudnya di posisinya masih bingung. ya itu maksud gua. Ini orang jago nih cuman begini. Oke, kalau gue ya ngeliat karakteristik itu dari pas dia latihan sih. Oke, gimana misalnya? Kayak misalnya bocah ini kelebihannya bisa gocek-gocek, tapi dia nggak bisa buat teamwork. Misalnya, Oke. terus ada bocah yang dia nggak bisa gocek-gocek, tapi passing-passingnya bagus. Ada. Terus ada bocah yang bisa Semuanya. semuanya, istilahnya fleksibel, mau ditaruh di mana aja lu bisa main. Oke. Gitu. Nah itu dilihatnya dari latihan. Terus abis itu kalau emang mau nyoba kayak paketan-paketan itu pas sparring atau pas friendly match namanya. Nggak berarti kan ini ya, berarti kan susah kan maksudnya. Misal gua nih, gua pengen jadi flank gitu kan. Tapi dari coachnya misal lu nggak cocok flank, lu cocoknya jadi anchor aja. Lu gitu nggak? Nah kalau gua biasanya ngeliat kelebihan anak itu kayak gitu sama yang lu bilang. Misalnya kelebihannya dia lawa-lawa main flank nih. Tapi dia defense-nya bagus, aliran bolanya bagus. Nah, itu gua bilang, "Kamu coba main anchor dulu ya, main anchor nih." Ya. Pokoknya saya mau kamu main anchor dulu. Oke, misalnya dia Nah. oke, dia kan makin lama kan Kebiasa. kebiasa, nyaman ya kan. Nah, kalau misalnya dia kayak nggak mau gitu gimana? ya, Segini. Ngelawan? enggak Ngelawan? bakalan dilawan. Masa ngelawan sama coach? Kalau apa? Iya. Kenapa? Nggak mau gua. Gitu. Nah, terus lu langsung diginiin. Ada nggak tapi kayak gitu? Ada kan? Nggak ada. Cuma sejauh ini sih Masa nggak ada. ada? Selama di pertandingan sama di latihan mereka pada Nurut. nurut aja sama pelatih. Ya gara-gara tadi dijep nih. Iya. Lu kenapa? Anak gua nih bisa lah. Dia jadi pelatih anak gua, bisa lah. Ah, lu yang udah. Kok anak gua jauh jadi anchor kayak Ah, gini? iya. Marah ini. Iya, gua bilang anak gua rutu boy. Gitu. Nah, jadi lu kalau ngelihat semua pemain lu yang sekarang ada nggak yang paling jago yang berpotensi jadi pemain profesional nih ini? Jujur, ada enggak? Ya jujur, ada apa enggak gitu aja? Ada, Ada. ada. Siapa? Setiap kategori. Gue sebut namanya Oke, boleh. ya? boleh. Nizam. Nizam. Masih Nizam. umur 11 tahun, terus kemarin dia di AFI Jakarta 1 kebetulan jadi best player. Hampir jadi top score, cuman dia beda selisih golnya dikit, Berapa? 6. Banyak. Tapi dalam usia, kalau usia 11 itu tuh Oke. masuknya dikit Karena karena nyekor mulu. nyekor mulu kalau Oke. usia 11. Total nyekor berapa nih? Total kemarin dia itu 33 gol. 33 gol? Berarti saingannya Iya. 39. Iya, Banyak. 33. Banyakan gol Nizam sama gol Sesko nih sekarang. Manchester merah itu lagi. Nah, itu nih lu melihat kayak wah orang bisa nih. Nah, kalau yang paling tolol ada nggak, Cok? Sebenarnya Wah, kalau jangan tolol lah, itu terlalu kasar maksudnya. Iya. Ya. Bocah gitu. Iya, maksudnya itu salah juga. Orang tuanya berharap dia jadi Iya. rutu boy gila. Iya, tapi Masa yang- lu katain tolol? Tapi yang kayak Belum beradaptasi, bukan, kayaknya orang emang gak bisa nih. alias jadi hobi aja. Dia jadi hobi aja. kalau jadi hobi aja sih kebanyakan yang cewek-cewek tuh. Oh, ngelatih cewek juga. Oh, ngelatih cewek juga? Jadi di tim gua kebetulan ada cewek juga. Lu yang ngelatih? Yang ngelatih kebetulan bukan gua, tapi temen gua. Sedih? Enggak ngelatih cewek? Enggak sih.
Bocah. Masa Karena dia suka sama bocah gitu? Iya. Ya, siapa tahu itu bibit unggul nih. Lihat dari 5 tahun lagi loh. 5 tahun lagi. Sini gitu nggak ada yang tahu kan? Iya. iya bener. Masa Bener kayak, dong. Masa kayak cara pasnya gini, masa dipegang? Gila, jangan. Jangan. Boleh kan? Masa lu pegang? Masa lu arahin? Boleh kan? Masa mentor? Iya. Mentor. Kayak mau nyebrang. Masa sampai pahanya dipegang gini pasnya gini? Nggak Ya boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, gila. Nggak boleh. Nah, kalau cewek itu kan dia pertama Ya itu kan pas- susah ya kalau cewek tuh. lebih susah daripada cowok. Karena dia pertama tergantung tergantung temennya. Terus abis itu kan kalau cewek kan yang usia udah istilahnya remaja kan pasti ada masa datang bulannya tuh. Ya. Nah, itu jadi moodnya hancur apa Ke bawah misalnya ya. iya Bawah. jadi ke bawah. Ke bawah lo banget anjing. Tapi Pasti. banyak ya cewek. Di tim gua lumayan sih main banyak. 10. Kalau yang di total ada 20. Cuman Oh, yang cewek? iya, cuman yang Aktif. yang aktif tuh sekarang tinggal 5 sampai 10 orangan. Dua tim masih ada. Iya. Calon-calon Safira Ika Putri gila. Iya. Bola ya. Cara-cara Zahmus. Calon-calon Zahnus. Zahmus tuh dari bola telak ya? Telat di bola. Iya. Cuma sekarang nggak kepilih ya. Nggak kepilih ya? Masih. Setahu gue yang masih main itu Safira. Safira setahu gue kapten ya. Hmm. Di botol minum ada soalnya. Kalau gue tahu Wah, di botol minum. dari iklan. Iya. Barengan sama Rizky Ridho ya. Iya. Oh, berarti lu kalau lu punya anak diseritain papa coach nih. Gila, keren deh. Keren. Kemenangan terbesar berapa ya? Kemenangan terbesar gua selama gua ikut liga 10-0? ini ya. Berapa ya? 12-3 apa nggak salah? Wah, Banyak ya. For your information, gua waktu itu terakhir gua turnamen tuh futsal di kampus ngomong kalah itu. kalah Iya. 12-2 Wah, sampai lu Yang tau lain kan? icat kan. Bukan. Lu tau gak sampai komentator ngomong apa? Mas udahin aja mainnya mas. Bukan kayak main futsal ini 12-2. 12-2. tapi kan wajar, gol futsal segitu. Kalau kalah paling ditolak Kalah paling telak 16-3. lebih jauh. Jauh. Oh, Jauh. bulan 16 ya. Nah, itu, level nah itu gimana tuh? 16 jauh gila. Iya. Itu udah pasti kan mental bocah ya kan, apalagi gua babak pertama udah 8-2 nih ketinggalannya. Umurnya berapa itu? Itu usia 13 tahun tuh kebetulan pas Tua, kemarin. udah tua itu. Kebetulan Tua. banget kemarin tuh Nah, Alfi. itu gimana tuh? Itu bocah di situ udah pada nangis, sedih ya kan. Karena kan di situ tuh pertandingan penentuan nih, dia Tuh. bakalan masuk playoff apa enggak. Jalan depan mata itu. Itu. Iya. Benar berarti kan? Istilahnya dapat 4 besar pun juga udah lumayan, udah Nah. bagus. Tapi ekspektasi mereka tuh enggak berjalan. Kalah 16-3. Kalah 16-3. Lawan mana tuh? Itu lawan tim dari Kalisari, ada namanya Susah. Aurora. Susah Kalisari soalnya emang bibit-bibit unggul rata-rata Kalisari gitu. Oh iya. Iya, karena Kalisari tuh emang mereka apa namanya akademi futsal lah Banyak. Banyak. Dan gue pernah ikut akademi futsal Kalisari. Walaupun gue cuma 3 bulan, jujur improve banget gue. Itu ikut tim apa toh? Exari FC. Gila. Umum sih itu Exari FC Udah gila. main FC doang. Gue lupa apa ya namanya. Gue lupa pokoknya jersinya kuning dah. Zaman itu sih jersinya kuning ya. Kuning. Soalnya waktu itu jajaran pelatihnya ada sepupu gua, terus gue diajak, makanya gue bisa masuk. Dan itu bener-bener lo tau gak? Kalau ibarat nih pemain pengganti ada listnya 1 sampai 5, gue di 7. Enggak kepilih dong. Memang gak kepilih. Cuma gua lo tau gak? Sampai apa? Turnamen. Besok datang semua ya gini. Cadangan datang juga gitu. Nggak datang. Diomelin gua sama sepupu gua. Itu hari terakhir gua. Mentalnya berarti. Iya, mentalnya. Bukan mental, karena menurut gua Datang aja. lu bayangin nih. Who knows? Ibarat gini ya. Yang main 5 ini udah bagus banget. Ini yang bener-bener bagus banget nih. Terus penggantinya juga bagus banget. Terus di salah satu pengganti ada gua. Itu tuh ngancurin banget. Soalnya walaupun gue jujur, pas zaman itu support banget sih mereka. Kayak misalkan gua nggak bisa ngimbangin nih. Ayo bisa masih kayak gitu. Cuma gua ngerasa kayak Gue beban nih. gua beban nih. Nggak bisa gua. Nah, gimana coach cara lu menangani mental kayak Tim gini? ini dua yang kalah belum Oh iya, tahu. yang kalah gimana ya kalau pas kalah gitu? Nah, kalau kejadian pas kala itu gua jujur gua Oh, sedih. Nangis juga.
sedih karena gue nggak expect kan bakalan kalah sebanyak Dibantai. itu, dibantai habis-habisan. Berarti gua. taktik lu kagak berjalan nih. Bisa dibilang taktik gue ngejalan, pemain gue juga pas-pasan waktu itu. 4 orang doang mainnya. Enggak, jadi cuman 10 orang. Waktu itu gue cuman 10 orang tuh. Nah, kiper gue cuman 1. Susah. 9 pemain. Tapi jago semua yang main. Yang paketan pertama itu tuh pemain gue ada yang cedera tuh pas lagi pemanasan. Hamstring sama cedera lutut. Terus yang satu ACL? enggak. Oh enggak. Enggak. Cedera lutut. Yang satu lagi itu kalau nggak salah dia emang lagi nggak enak lah di kakinya gitu. Apa entah dia sebelumnya main bola apa gimana gitu ya kan. Nah, itu sih kalau menurut gua faktornya. Tangga gimana cara lu? Itu kan lu kan telak nih dibantai nih. Hmm. Gimana motivasi lu setelah pertandingan? Mental Ya sih itu. itu sih pertama gua jujur pengalaman pertama gua juga pasti kena mental juga kan. Gua sedih. Oh, itu awal-awal? Awal-awal karena itu pengalaman pertama gua dibantai Nah, habis-habisan. di situ lu jadi apa tuh? Jadi head coach. Itu gua jadi asisten. Nah, coach lu gimana di situ? Nah, di situ kan apa namanya bocah dikumpulin. Di situ gue udah nggak kuat kan, gue minggir karena gue hampir mau nangis tuh ya kan. Gue sedih ya kan, gue ngerungkuk ngapa ya tim gue bisa kalah kayak gini ya kan. Nah Kenapa? mungkin Kenapa bisa kalah menurut lu? ya itu tadi Kualitas pemain beda. bukan kualitas pemain sih, lebih ke arah anak-anak udah kebantai nih, mentalnya nggak naik lagi gitu. Iya. Sebelum ke Bantai ini kan lu Nah, kegolan dulu. kegolan Nah, dulu. menurut lu Enggak, sebelumnya gue main unggul? imbang. Oh, imbang. Hampir sempat unggul gua. Unggul 1. Unggul 1. Tiba-tiba dibalikin lagi. Nah, itu kenapa bisa dibalikin menurut lu? Nah, kalau menurut gua Sebagai sih asisten coach analisis. pertama ya mungkin nafsunya anak-anak itu sih yang pengen Golnya ya? gue pengen ini cetak gol ya kan, mainnya masih pada pakai nafsu nggak pakai otak lah. Kalau misalnya di futsal kan nggak cuma otot tapi pakai otak kan. Nah, mungkin faktornya itu anak-anak. Pada Terus nafsu-nafsu semua. Pada nafsu semua. Sama counter mulu. Pengennya counter, defense-nya malas. Nah, itu. Nah, kalau itu lu galak gak sih jadi coach tuh? Ya sebenarnya Kalau kita kan galak ya kayaknya kayak. galak. Cuman kalau gue ya bisa dibilang galak sih kagak ya, karena gue Nah, itu lu kurang tegas lu berarti. karena gue ngelatihnya bocah-bocah kecil. Kalau misalnya galak kan gue di image bocah kan, Tapi apaan dulu sih gua pelatih ini? galak lu pas futsal. Coach gua Lu pas masuk usia kategori berapa dulu? SD. SD kelas. Kalau misalnya udah 2, 3, dari kelas 3 sampai kelas 5, 6. kalau kelas bocah-bocah kelas 3 udah bisa digalakin segala macam. Galak, Tapi sampai nggak dikata-katain ya. Cuman kalau misalnya nadanya tinggi aja. nadanya tinggi. Nah, kalau misalnya nadanya tinggi tuh pas pemain lagi buat kesalahan baru. Gimana salah. Misal contoh Linggoy ya, salah passing. Salah passing. Passing ke musuh misalnya. Linggoy passing yang benar. Ah iya coach. Nah, gitu. Nah, itu. Salah. Bisa. Misal kalau dia misalnya kan tadi tuh dia salah passing. Nah, Nah, kalau lu lihat pemain nih ada yang bengong di lapangan. ya. Kayak kotok nih, kotok. Ya, otak. Otak nih salah. Kotok Bengong. blank, cuman bengong. Ya, ada bengong aja. Nungguin bola. Kotok. Kotok. Fokus. Enggak fokus, enggak Kalau fokus, nggak enggak fokus, fokus. masih nggak fokus lagi. Fokus kotok. Fokus. Nah. Oh, berarti galak tuh gitu. Nah, galaknya kayak gitu. Tegas. Tegas di momen-momen pas bocah itu entah lagi lakuin kesalahan apa dia nggak fokus. Kalau misalnya permainannya berjalan baik-baik aja sih ya biasa aja kasih instruksi. Biasanya yang pemain lo yang salah melakukan itu apa tuh, misalnya passing, apa egois, apa misalnya? Ya paling kalau misalnya balik apa namanya, kayaknya penyakit Indo ya, salah passing lah. Habis itu masih egois yang harusnya bisa uang buat syuting atau nggak buat kasih ke temennya, Dia dikasih kan dribble. Ya dia dribble nih, saat misalnya harusnya dia bisa passing ya kan, Dia udah malah- dibilang passing dia masih dribble juga. Dia masih Nah, bawa kayak sendiri. gitu, masih dibawa sendiri. Terus pas Lalu marah tuh kayak gitu tuh. nah di situ udah dibilangin tapi katanya susah coach. Nah
balik lagi itu tergantung sama kondisi lapangan, karena kan pelatih kan cuman taunya ngeliat doang nih, tapi kan kondisi yang benar-benar di lapangannya kan Ya, pemain. ya kan. Jadi kita juga harus beradaptasi juga sama pemain gitu. Ngomong-ngomong soal penyakit orang Indo, si salah passing itu, kita move to timnas. Move to timnas. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu dari ahlinya langsung. Gimana? Starter pack lu bawa Starter pack. starter pack. Starter kok pak? pack. Kalau ngajar apa ya, Cak? Bawanya. Iya. Bawahnya gua udah pasti. Ya. Board ini yang buat taktik ini. Kalau Iya, taktikal, taktik board. taktikal kebetulan di tim gue udah nyediain, jadi ditaruh dalam satu ruangan itu, pokoknya peralatan itu udah ada di situ. Kalau emang butuh taktikal board, nah tinggal dipakai. Terus habis itu gue biasanya sih dari rumah cuman bawa jam tangan, fluid, sama baju futsal, kaos kaki, sepatu, udah itu aja. Selebihnya kalau misalnya kayak kuns, bola, taktikal lah. Tapi seru ya. Kita ngelihat dia ini ngelatih ya. Berarti kesibukan lu ngelatih aja sekarang. Ya kesibukan gue selain ngelatih sih ya freelance bantu saudara gue juga. Berarti ntar kita bikin tim futsal, Radio FC. Buat anak kecil aja. Galak tuh gua. Enggak, jangan kita yang latih. Kita sebagai dirtek. Gua mau ngelatih. Lu ngelatih? Biar kalau mainnya tolong tikam. Nah, gimana? Setuju? Oke, setuju. Setuju gua. Oh, itu. Masuk ke timnas sudah. Mau Gua ke timnas. ini yang gua tunggu-tunggu yang timnas. Nah, kebetulan ini sedih, jujur gue sedih. Kita semua sedih lah. Di mana? Waduh. Bilang coach. Lu misal dia Beckham Putra nih. Lu sebagai Patrick Kluivert gimana lu menasihati ini? Gue merasa kecewa, apalagi Enggak, dia jadi Beckham Putra. Lu nasihatin dia coba gimana? kamu main yang benar ya. Hampura coach. Baik banget. Kamu enggak tahu Mas Ampura. Kluivert gila. Gua kan Beckham. Gua Beckham. Iya, emang dari Sunda iya. Mau Tapi- Bandung gila. Iya, tapi masih ke Kluivert Hampura. Nah, Kluivert dari Indonesia. Oh iya, lu Inggris dong, ngomong Inggris. Udah ngomong. Bingung. Bingung gue, karena gue kan Inggris gue tolol. Main bola 10 gila. Gimana menurut lu? Tapi Lu telat. Overdoma. Telat tuh menurut gua Gimana menurut lu kemarin? tolong. Iya, maksudnya kenapa? Gini. Lu mainin Yakob Yes. untuk skema 4 back sulit. Oke. Menurut gua itu udah dasarnya ya. Dasarnya udah itu. Ini menurut lu ya? Sebenarnya kalau menurut gua Yakob nggak sepenuhnya salah. Kan dia disalahin banget tuh gara-gara yang dia narik baju pemain Alanko itu kan. Refleksi. Gua kontra nih apa ini? Oke, terus. Dia ya maksudnya dia yang di highlight banget sama orang-orang kan karena dia nakal itu kan, menarik baju. Cuma kalau menurut gua lebih ke arah attackingnya yang emang blee aja udah. Oke lu 3-2. Nol ya? Satu on target kita. Ada nggak sih? Enggak usah. No. Nol kan? Oke deh, lu ngegolin 2 walaupun shoot on target lu 0. Yang ngegolin back. Yang ngegolin nomor 2. Tapi penalti sih. Yang ngegolin orang nomor 2. Apalagi? Keresahan apa lagi? Sorry to say, Mr. Mark Anthony Clark. Menurut gua Nggak impress. Gua nggak apa ya, maksud gua oke, mungkin orang kadang gua setuju kalau orang tuh nggak bisa selalu performnya bagus, Cuma mungkin lagi underperform atau apa ya. Cuma- Gua pemain bola juga, paham. ya nggak profesional. Iya. Nggak profesional. Jujur ini lini gua. Oke. Nggak. Oke. Maksud gua Sebagai pemain bola lu. sorry, ada aja momen underperform. Oke. Mungkin Mark Anthony Clark, Beckham Putra, Yakob Sayuri itu lagi emang underperform. Tapi itu jujur itu yang bikin kita jadi kecewa tuh ya itu karena kan mereka yang dijadiin tumpuan. Oke. Ya itu kalau menurut gua. Menurut lu? Gua nggak nonton lagi. Udah diem aja. Menurut lu gimana? Oke, kalau Sama satu menurut gua Oke. harus hoki main. Hoki cakar kalah. Oke, Caraka. Bener loh. Bener kan? Gimana coach? kalau menurut gua ya
harusnya tuh Coach Patrick nggak perlu lagi coba-coba pas laga penting, apalagi kan kita kan istilahnya selangkah lagi nih Piala Dunia ya kan. Langkah lagi Piala Selangkah Dunia. lagi, bre. Oke. Selangkah lagi, tapi dia coba-coba pemain yang Beckham jadi striker lah, yang tiba-tiba awal-awal Tom Haye yang lagi on-onnya dia Dicadangin. main dicadangin. Nih, tolong Patrick Kluivert, Coach Patrick Iya. Kluivert, dengerin Coach Irsyad bersabda. Terus Marcelino yang walaupun notabene kelihatannya jelek ya kan, tapi menurut gua tuh dia bagus. Karena game changer lah. Game changer. Tapi ya itu kalau Marcelino banyak faktornya lah. Dia Ya. offside, dia nggak bisa perform. Minutes play. Yes. Apalagi Cak, keresahan lo. Terus abis itu kan biasanya center back 3 kan udah pasti Rizky Ridho, Hapner sama J. Ini tiba-tiba diganti. Oke. Gitu. Main 4 back. Ya, main 4 back. Tapi kan di mana 2 uji coba kemarin kita main 4 back. Hmm, Menurut lu gimana? Apakah ini kan sebenarnya emang dicoba nih 4 back kan? iya. Pertama tuh lawan Aussie dengan 4 back. Hasil kita kalah. Nah, nyoba lagi lawan Cina Taipei, kita menang 6-0. Cuman kita lupa mungkin di situ. Lawannya Cina Taipei, Bukan Arab. bukan Arab. Tapi menurut gue emang filosofi paling dekat dari cara main 3 back. Kalau Indonesia lagi main 3-5-1, 3-5-2. 3-5-2, itu tuh cara terbaik adalah Iya, bener gue sih. Itali. Tadi. Filosofinya tuh Itali banget sih. Cuma gimana ya? Ya mungkin Coach Patrick pengen semua orang di timnya merasakan kebahagiaan yang sebelumnya dirasakan sama pemain-pemain lain juga ya. You never know. Karena nggak semua pelatih tuh visinya adalah menang. Ada pelatih yang kayak Ted Lasso, visinya adalah Ya lu main aja lah. lu main aja, yang penting lu nemuin diri terbaik lu di situ. Bisa sisi terbaik. Baru dari situlah berbuah kemenangan. Nah, Kalau kita nonton Ted Lasso kan gitu kan. Nah, tapi kan balik lagi asisten pelatihnya si Alex Pastor itu beda ya. Pastur. Pastur. Dia tuh visinya beda. Visi dia yang benar-benar lu main bola how to win, Ya, not itu- how to play. And it's supposed to be ya. Nah, harusnya. it's Apalagi supposed kita di to be. ronde Round yang round 4 di mana kita peringkat 1, kita menang 2 kali aja kita lolos langsung kan. Jujur gua kalau jadi pemain Utrecht kayak Jonathan nangis gua. Nah ini sebenarnya gue tuh meng-highlight beberapa kesalahan. Menurut gue ya kemarin kesalahan tuh sebenarnya kalau kita bilang Kluivert salah sepenuhnya, gue setuju. Karena line up susunan pemain nih yang menentukan adalah pelatih, ya kan? Gue nggak tahu entah ini ada andil dari Alex Pastur atau Danny Lanzet, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu kan head coach-nya kan Kluivert dong. Berarti kalau kita Dia yang paling bertanggung jawab untuk itu. ya, berarti kalau kita mau menyalahkan ya dia dong. Nah, dari gue tuh gini ya. Menurut gue, dengan skema 4 back nih, berarti kan back sayap lu nih harus bisa duel dong. Sementara kan yang kita tahu, Yakob Sayuri itu biasanya mainnya di wing back dengan main 3-4-3 kan. Kenapa dijadiin full back kanan gitu? Yang dimana bodinya kalah jauh, mungkin kalau sprint masih bisa menang lah. Cuman secara body kan kalah ya jauh ya. Dan soal yang tadi lu bilang sepenuhnya nggak salah Yakob Sayuri, menurut gue tuh ada gol penalti itu gol kedua ya. Kedua. Gol kedua itu salah dia. Nah. Gol ketiga itu salah dia. Ketinggalan. Ya. Itu menurut gua kesalahan fatal. Cuman kan mungkin naluri dia mungkin menyerang ya. Gini, kalau menurut gua, lu dipasang nggak seposisi lu aja itu udah gini, lu nggak bisa nolak akan hal itu. Iya. Karena kan itu keputusan pelatih. Agree. Mungkin Yakob Sayuri udah berusaha total di Mungkin. posisi itu. Yang dimana posisi yang mungkin saat latihan dia dicoba itu cuma apa iya lu latihan langsung bisa? Kan enggak. Iya, cuma Nah, iya maksud gue dibanding gue nyalain Yakob Sayurinya, gue lebih menyalahkan totally ke Patrick. ya, gua setuju. Gue nggak, kalau gue nggak nge-highlight ke Kluivert sebenarnya. Jajaran tiga pelatih ini tiga-tiganya gue salahin. Karena Iya, semua. emang apalagi taktik yang megang kan Pastur Pastor. misalnya. Nah, gue tuh kecewa sama Pastor. Kok bisa gitu. Iya, karena ekspektasi kita melihat Alex Pastur kan. Alex Pastur anjing, Iya. Indonesia tiba-tiba dilatih sama Alex Pastur. Indonesia dilatih sama pemain yang ada di Indian Ballon d'Or. Iya. Patrick Kluivert. Kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita ngelihat mungkin secara branding image kan
siapa yang gak tau Patrick Kluivert gitu kan. Iya. Mungkin ya kalau jadi pelatih ya udah gitu kan, kayak yang dulu bilang tadi, ada pemain yang mungkin nggak menonjol lah, kayak Mark Klok, Beckham Putra dan Jakob Sayuri. Itu gue setuju karena dari awal gue nonton sampai akhir gue melihat 3 pemain ini sorry ya nggak ada impact sama sekali menurut gue. Nah, gue lebih nge-highlight dari fenomena ini adalah banyak yang membanding-bandingkan dengan Sintayong. Gue nggak mau. Gue nggak mendiskredit Coach Sintayong ya. Yeah. Setiap pelatih ada cara. Sintayong yang bisa bawa kita sejauh ini lah. Kita harus respect lah. Iya, gue respect akan hal itu. Cuma gue tidak mendiskredit Coach Sintayong bahwa gue tidak meng-compare dua-duanya nih. Iya. Semuanya punya sisi baik. Tapi kalau misalkan lu bilang apaan Patrick? Berapa match total berarti? 6. Enggak. 7 ya? 7. Dalam 7 Iya, 7 7. 7 match. Australia. Dalam 7 match cuma menang berapa kali? Beda sama coach Sintayong yang gini-gini awalnya gini-gini. Sekarang gini, kalau kita ngomongin soal match penting, kita ngomong sebut ini match penting dong. Iya. Setuju. Pasti orang berkacanya apa? Lawan Cina kemarin. Enggak, orang berkacanya lawan Arab kemarin ini bisa menang 2-0 pas masih Sintayong. Pasti orang berkacanya gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomongin pertandingan penting, lawan Cina juga kemarin pertandingan penting. Betul. Kalau kemarin lawan Cina udah bener, maksudnya nggak nyoba-nyoba kayak sekarang nih, kayak gini, nggak harus kita di lawan depan. Betul. Yang sebenarnya yang orang lupa tuh, yang kita menang lawan Arab, kita main di GBK. Ya, Dan- satu itu. Dan yang sekarang kita main di Arab tuh. Nah, Kandang. Iya, pressure-nya mungkin. lu main di Arab, gue ya jujur, kita main di Arab aja skor 3-2 menurut gue udah big applause banget buat timnas anjing. With all my respect, Iya. Martin Paes ya. Nah, Martin Paes wah, dengan gila. kacau sih gila. Save-nya itu. Padahal dia akhir-akhir ini didiskreditkan dengan karena Emil lebih perform kan. Ternyata Emil cedera dan dia baru balik cedera langsung bisa perform kayak gitu kan. Emang nggak bohong lah kalau misalnya lu main di MLS walaupun liganya MLS ya. Cuman lawannya Messi. Dia nipis Messi gila. Telat. Cuman kalau gue yang shoot mah gol itu. Cuma kalau menurut gue gini. Lu ya. Cuma kalau menurut gue, Jing. Semangat banget dia. Cuma kalau menurut gue tidak mendiskredit, baik lagi tidak mendiskredit Patrick Kluivert, gue tidak mendiskredit Sintayong juga. Setiap pelatih ada cara bermainnya masing-masing, setiap pelatih ada cara seninya masing-masing, melatih itu seni ya menurut gue. Tapi ya gue karena gue fans Manchester City balik lagi, Pep Guardiola itu sering banget kan nyoba-nyoba si kayak John Stones waktu itu jadiin DMF, back yang maju ke DMF, Gvardiol jadi yang back kiri. Gvardiol jadi back kiri, banyak lah, Mateus Nunes Dijadiin back kanan. jadiin back kanan, itu tuh sering banget. Terus kayak siapa ya, Bernardo Silva ditaruh Grealish, Bernardo Silva, itu kan sering banget ya. Tapi kenyataannya apa? Ya bisa menang juga, bisa kalah juga. Ya emang itu kenyataan lapangan. Kita nggak bisa menyalahkan. Mungkin ini disalahkan karena emang ini pertandingan penting. Betul. Satu. Mimpi di depan mata loh, Kedua, Piala Dunia nih. Kedua, mimpi di depan mata. Cuma kan nggak banyak coach yang bisa ngelihat jarak dekat aja. Ya. Short termnya tuh nggak banyak coach yang lihat short termnya aja. Ada yang coach yang visi gua ke depan, ada yang long term kayak gitu-gitu ya. Menurut gua apa ya? Ya salahnya Kluivert adalah karena banyak orang Indonesia yang berharap di sini. Dan yang Itu aja. jangan membandingkan antara Kluivert sama Sintayong lah. Maksudnya Sintayong tuh 5 tahun men Yes. di sini dan Sintayong dan Kluivert dia baru berapa bulan mungkin kan di sini. Kecewa mah pasti ya. Mungkin kalau kita nanti nggak lolos gitu amit-amit karena gue pengen lolos ya. Ya mungkin kekecewaan ini ya udahlah, mungkin emang belum siap mungkin menurut gua. Tapi gue penasaran. Kalau misalkan kita nge-compare dua pelatih ini, Oke. Coach Sintayong dan Patrick Kluivert, gue mau denger dari lu kekurangan dari kedua pelatih ini menurut lu pribadi. Oh gua. Menurut kita pribadi aja. Menurut gua pribadi ini kekurangannya Sintayong ini. Entah kenapa gua melihatnya ada anak emas di Ya. Sintayong di sini. Dimana kita sering melihat bahwa di starting line up atau pemilihan pemain yang masuk ke timnas seperti Arhan gitu-gitu, Witan, Sulaiman dan segala macam ini, gue melihat kok walaupun gak perform kok cuman masuk ya. Yep. Gue melihatnya kayak gitu. Dan emang pemilihan dari Kluivert nih based on yang kemarin pemilihan pas lawan Arab ya, emang ini semua orang yang punya menit main. Maksudnya dimasukin ke squad gitu. Kelebihannya Sintayong sih menurut gua gaya bermain dia sih oke sih. Walaupun nggak bermain indah ya timnas.
cuman seenggaknya menang lah tipis. Iya. 2-0, 2-1, 2-0 kayak gitu sih. Kluivert. Kalau Kluivert mungkin manajemennya dia di ruang ganti sih bagus sih. Ya, dia kan seorang legend, Bro. Yup. Itu sih menurut Ajax gua. Amsterdam. Ajax Amsterdam, Barcelona. Itu sih. Dari lu, Chan? Kalau gua mungkin sama kayak Ripo ya, tapi gua sedikit nambahin dari coach STY ya kan, coach Sintayong. Dia cara bermainnya tuh kelebihannya ya, dari segi penyerangan tuh dia bisa berubah gitu, kayak misalnya contoh dari 4-3-3 tiba-tiba jadi 3-5-2 apa 3-5-1 ya kan. Itu sih kalau dari gua. Komen. Kalau gua tidak mengucilkan dua-duanya ya. Dua-duanya lot of respect for them. Kalau gua bakal bahas kekurangan dan kelebihannya. Pertama dari Menurut lu? ya menurut gua, balik lagi menurut gua teman-teman. Menurut kita. Menurut kita, sorry. Kalau untuk coach, gue bahas dari coach Patrick Kluivert dulu deh. Dari coach Patrick Kluivert apa sama sebenarnya sama yang lo bilang kelebihannya. Manajemen ruang ganti dia emang bagus. Komunikasi dia bagus sama pemain. Itu terbukti banget. Maksudnya kita bisa lihat di media, terus juga kita lihat permainan pemain-pemain di luar tim, maksudnya pemain timnas di luar timnas yang performa jadi lebih baik di tim-timnya masing-masing. Itu ada salah satu faktornya dari coach Patrick juga. Cuma minusnya dari coach Patrick Kluivert ini adalah mungkin dia major di manajerial non teknis. Teknis apa non teknis berarti ya? Apa ya misalnya? Maksudnya kayak manajerial ruang ganti non teknis berarti. Manajerial non teknis dia bagus, komunikasinya bagus terhadap pemain sama kayak Ted Lasso, ya kan? Cuma ya itu menurut gua, sorry tidak mendiskredit lagi sekali lagi, menurut gua dia terlalu bergantung sama Alex Pastura. Menurut gua kalau misalkan di switch nggak usah ya oke lah di switch boleh. Kalau misalkan di switch mungkin keadaannya akan berbeda, dan kalau misalkan dia ini terlalu bergantung menurut gua, terlalu bergantung dengan Alex Pastur. Menurut gua itu kekurangannya. Cuma kalau ini sekali lagi yang gua lihat, gua mendisclaimer ini sekali lagi yang gua rasakan. Untuk coach Sintayong, dengan penuh kejujuran, dengan penuh apa ya, maksud gua dengan penuh keyakinan gua bilang kalau misalkan dari pelatih timnas yang udah ada dari zaman kapanpun itu yang sudah gua tonton sekali lagi, menurut gua yang bisa dibilang master class taktiknya Indonesia banget tuh ya di coach Sintayong. Bukan Wismia. Bukan dong kalau menurut gua. Bukan RD. Bukan. Kalau menurut gua di Sintayong malah. Karena di Sintayong tuh oke, pemain mewah, mungkin disupport dengan pemain mewahnya ya. Tapi di zaman Sintayong tuh fisik pemain berubah, Ya. disiplin pemain berubah. Disiplin itu tuh sulit gila. Sulit gila Indonesia. Itu sulit. Nah, maksud gua coachin bagus di segi itunya ya. Maksudnya Tegas lah. lu yang ikutin gua. I'm the boss. Iya. I'm the boss here. Kayak Pep, bener-bener kayak Pep. Cuma minusnya buat Coach Sintayong, sekali lagi saya mendisclaimer bahwa saya tidak mendiskredit pelatih ini. Minusnya Coach Shin menurut gua, gitu. Dia yang dipecat di klub barunya aja. Klub barunya Ulsan. Itu di highlight banget bahwa komunikasi dia dengan pemain buruk, masih dianggap kuno gitu. Tertangkap kamera beberapa kali dia kartu kuning karena dia terlalu ekspresif. Iya, Referee, terus referee. juga pemain nggak bisa si bang langsung kayak gini ya. Menurut gua nggak semua orang Indonesia tuh bisa lu gituin. Nah itu menurut gua ya mungkin minusnya itu sih. komunikasi. Komunikasi. Mungkin secara taktik mungkin bisa mengenal, karena kan di Asia kan. Ya Lu bisa mengenal. Mungkin kalau kita udah main di Piala Dunia dan pelatih kita Pastur dan Kluivert, mungkin lebih cocok menurut gua. yuk Karena totally agree. dia udah lama di Eropa dan kita di Piala Dunia ini lawannya antar benua, menurut gua lebih cocok. Walaupun sebenarnya gimana ya, pergantian pelatih kemarin sebenarnya gua shock. Gua bisa diganti nih. Walaupun gua nggak sepenuhnya menyalahkan Sintayong atau PSSI ya, karena gua kan orangnya ya percaya aja lah, maksudnya mungkin dengan kehadiran ini bisa menambah gaya dobrak baru nih di segi taktikal kan.
Apalagi pemain kita Belanda dapat pelatih yang dari Belanda. Tapi yang gue sayangkan kemarin ya, Nathan Chuaon tuh gak dipanggil loh. Iya. Malah Istirahatin. di nggak masuk DSP lah. Iya. Malah memilih Mark Klok. Nah, itu menurut gua agak janggal. Bukannya Nathan Joang tuh Dia- ini sama Paul Pacey ya? Dia lagi perform. Lagi perform dia. Enggak, maksudnya dia Kan double pivot kemarin mainnya. Nah yang di situ yang menurut gua anjir ini kenapa kenapa nggak dimasukin nih? Karena menurut gua secara energi lebih besar, lebih kuat, sama tipikal semangat juangan Nathan ini tinggi ya, banget. ya, itu gue setuju. Emang Nathan tuh menurut gue dia warrior banget sih Iya. di lapangan. Dan dia tuh reguler main loh sekarang di William di area Liga 2 Belanda apa udah Liga 1. Kerjanya bagus ya. Etos kerjanya bagus menurut gua. Walaupun ya miss kadang adalah 1-2. Cuman yang gue sayangkan kan ini pemain masih muda, Bro. Jadi daya juangnya masih tinggi banget nih. Ya kan dimana lu menduetkan Joy Pelupesi dan Mark Klok umurnya nih udah tua nih. Iya. Menurut gua sayang aja. Nah gue tuh agak sedikit ngerasa janggal masa ngerasa gapnya juga karena gue tuh seneng banget Paul Pacey kan. Kemarin tuh dia agak Kerja keras. Tapi dia kerja keras loh. walau ya oke, kerja keras, maksudnya dia nggak perform kayak biasanya dia menurut gua, karena kan dia yang tertua kan di situ. Maksud gua, nah pemilihan kapten ini juga menurut gua di timnas Oh enggak, gua setuju banget Jay gua. Iya. oke, JSS maksud gua ada lah faktor-faktor yang harusnya bisa juga di apa ya, maksudnya Coba. dicoba. Mungkin second choice kali mungkin Joy Hmm. Pelupesi ya menurut gua. Tapi menurut gua Jay auranya udah anjing. This is your captain speaking aja udah menunjukkan kalau dia captain gitu. Tapi menurut lu dari kemarin yang lu andai bisa diulang dan lu semua jadi pelatih, line up apa yang lu pilih? Pemainnya. Timnas. Iya buat starting 11 menurut lu kemarin gimana? Starting 11 menurut gua ini yang cedera boleh nggak? Ya jangan, yang best on kemarin aja. Besok kemarin menurut gua Oleh tetap harus masuk. Dari kiper coba. Kiper Paes it's okay, cuma Emil katanya kan cedera ya? Ya. Iya. Iya kan? Emil Paes. Enggak based on kemarin, lalu kalau bisa di change, lu mau kayak gimana? Kalau cedera boleh nggak? Ya nggak boleh. Oke, ya udah. Verdong gitu-gitu nggak boleh. Ya udah, Based berarti on kemarin aja. Emil Paes, Hmm. Itses Formasi lo apa? 4-3-3. 4-3-3. Oke. Normal aja gua mah. Oke. Paes, Itses, Rido, Hmm. Hapner, kayak biasa. 3 back. Nah, gue bingung nih, Verdongnya siapa ya? Dan James di situ. Boleh, berarti 4 Tiga. tuh sama Dean James. Maksudnya tiganya Itses, siapa namanya? Siapa? Bener. Hapner, Rido, sama Dean James. Dan James nih main di mana? Kan lu 4 back nih. 4 back. Dua back tengahnya siapa? 2 back tengahnya Itses sama Rido. Kirinya Kiri bisa Hapner ya? iya, Dan James juga kiri. James kiri. Apa Sandy Walsh lu di kanan? Enggak. Apa Kevin Dix di kanan? Hmm. Kan bisa Dix di Berarti kanan. Dix bisa. Dix kanan. Sana. Karena kalau Dix nggak masuk, berarti gol 2 nggak ada tuh. Oke. Dix masuk, biar golnya tetap 2. Berarti Izes Rido tengah, Nah. kanan Dix, Kirinya Hapner. kirinya Abner. Nah, Tiga tengah nih siapa nih depannya? 3 tengah. Joy. Haye pasti gue masukin di awal. Oke. Joy sama Ini lo pengen 1 DM apa 2 DM? gue DM. 2 DM, oke. Joy Joy DM sama Haye. Haye kan udah pasti DM tuh. Oke. Depannya siapa nih? Tapi gue bakal tetap sama sih depannya. Ininya siapa nih? Kambuaya lo ininya. Iya, attackingnya. Kakak. Oke. Wingnya Ricky. Ragnar. Kanan, wing kanan, kiri boleh Ragnar. kanan Miliano. Kanan ya boleh. Depannya Ole. All. Oke. Jadi itu menurut gua starting yang menurut gua Ideal. ideal, udah ideal banget. Oh, Menurut gua. lo Kalau gua based on kemarin nih. episode kemarin kiper
kiper Paes udah pasti. Oke, Paes. Formasi lo apa dulu? Oke, formasi gua beda sama Kotok ya, 3-5-2. Oke, 52 oke. 3-5-2. 3 back lu Tiga siapa? back udah pasti Hapner, J. J sama Rizky Ridho. Oke. Wingback Tengahnya. 2. Wingback 2 dulu. Back gua udah pasti Kevin Dix Kevin Dix kanan. sama Kirinya Dean. ya James. 3 tengah. 3 tengah. Kakak Riki, Riki, Kamaye, Maye, DMF ya. Pelo Pesi. Pesi. Depan. Depan 2. Depan 2 Orat Mangun Balik Malon. sama satu lagi Ole. Ole, boleh. Oh, kamu nih. Sama Ole. Kalau gua ya. Kalau gua based on kemarin. Gua akan pakai formasi 4-3-3. Karena itu formasi gua di eFootball. Gua pakai formasi 4-3-3. Kanan gua pakai Sandy Walsh. Kiri gua pakai Dia James. Tengah gua J.I. Jess sama Dix. Hoopner. Ah, Dix. Sorry. J.I. Jess, Dix. Dix, Sandy Walsh, dan James. Ini 4 pakem gua di belakang nih. Gua pakai 2 DM. Kambuaya sama Joy Petupesi. Gua jadiin DM. Depan gua taruh Tom Haye. Karena kemarin Siapa? Ricky sama DMF? Iya, Sama Tom. Ricky sama Joy. Poy kan. Joy. Ricky sama Joy di 2 DM. Depannya Ayam Eva Tom. Kiri gua mainin Ragnar, kanan gua mainin Miliano, depannya gua mainin Mauro Zilstra. Kalau gua. Mana Mauro udah ada ya? Mauro udah ada. Karena menurut gua sayang aja kemarin kenapa lu nggak mainin Mauro di awal Coba ya. dibanding Beckham Putra gitu menurut gua. Kirinya Ragnar, tengahnya Mauro. Malah yang ditaruh tengah kan Miliano Jonathan. Tapi gua ada alasan sebenarnya kenapa kiri gua taruh Hapner, Hapner. kan gua taruh Dix. Dix ini kan skema mainnya kalau lu sadar dari zamannya Sin juga, dia kan enggak Inverted. dia inverted kan. Kadang tengah, kadang overlap. Nah, kalau misalkan dia lagi overlap, Miliano lu lebih bebas anjing. Miliano lu lebih bebas. Buat apa ya? Maksudnya buat ke kanan kirinya lebih bebas. Milianonya menurut gua. Dan kenapa gua pasang Hapner? Alasan gua adalah Kita butuh petarung. satu itu, kedua lu lihat kan pas lawan Bahrain Timur Tengah sama. Walaupun Arab lebih bagus dari Bahrain ya. Betul. Cuma seenggaknya mentalnya Hapner lebih ada. Oke. Kalau menurut gua. Dan Ricky kemarin stabil sih. Menurut gua di kekalahan Indonesia yang ada Ricky-nya juga, Ricky tetap stabil sih menurut. Karena yang sayangkan pertandingan kemarin adalah kita unggul duluan. Itu yang disayangkan. Kenapa kita nggak bisa menjaga momentum kayak gitu? Dan apa ini nih? Sama kayak Ican. Bang. Sama coach. Wait. Menurut gila. Telat menurut gua. Tapi kalau menurut gua itu, maksudnya lu apa ya? Gue tuh suka banget soalnya gue jujur, kalaupun gue bisa jadi pelatih ya, someday gue jadi pelatih dimanapun itu, gue bakal, menurut gue formasi terbaik itu ketika City juara UCL itu, ketika John Stones inverted itu tuh Ya emang ngeri. kompleks ya anjing, lu bayangin aja 2022 2023. 2023 ya. Karena menurut gua lu mau ngelawan pakai skema apa aja. Menurut gua kalau misalkan emang wingback lu bisa inverted, itu tuh bener-bener yang lu bingung. Ya, dan Maksud gua gini, kalau lu terlalu fokus ke menyerang. terlalu fokus ke Miliano Jonathan, masih ada backup dari Kevin Dix. Tapi kalau misalkan lu terlalu fokus ke Kevin Dix, Miliano Jonathan bisa bebas. Ricky Kambuayanya juga. Berarti lo melihat seperti Arsenal nih, antara Saka dan Odegaard. Jujur, Arsenal tuh salah satu klub yang walaupun gue benci, gue suka banget cara mainnya. Jujur. Gue kemarin gedek banget sebenarnya. Lu tau nggak pas lagi lawan City? Itu tuh City yang parkir bis itu.
anjing, lu tau nggak? Kayak skemanya Arsenal ini itu nggak masuk, tiba-tiba Martinelli. Pas Martinelli masuk gue udah ketawa. Ternyata dia penyama kedudukan. Damn, telak anjing. Super sub. Super. Nah, kalau menurut gua Kita tuh nggak ada tuh gitu tuh. iya, Skema-skema buntu tuh kita nggak ada tuh nggak kemarin. ada. Kan kalau di zaman Sintayong tuh ada tuh. Ada. Di Entah mana tiba-tiba Arhan lempar jauh. Nah, menurut gua Arhan saya juga udah dipanggil tuh. Ada sih. Gue dibandingin si Kejutannya. tidak mendeskripsi pemain. Dibandingin aja Sayuri, gue mending Arhan gua. Sorry ya, menurut gua aja. Karena surprise impact-nya dari dia tuh, wah, Tapi jujur, kalau bisa level ke dalam yang paling ngeri dia tuh. tapi kalau bisa gantiin ini, kemarin gua mau gantiin pakai Egy sih. Egy lagi stabil banget. Lagi nggak dipanggil kan? Enggak. Egy tuh lagi bagus banget. Arhan juga lagi bagus banget, Dok. Iya. Lihat, Enak mulu dia. lemparan ke dalam kayak peluang tuh cuma Arhan nih, kok. Lu lihat yang lain nih, lu lihat pemain luar negeri, long throw, pada lambung semua. Kalau Arhan tuh kayak Nusuk. wus gitu. Lu komentator gitu, tapi wus gitu. Tapi emang Backsound-nya. Iya. emang di zaman Sintayong tuh kalau misalkan Arhan dijadiin pengganti, maksudnya tiba-tiba masuk, Buka acor itu gitu. tuh pasti kita udah tahu Iya. skema mainnya Oh, gimana. iya. Emang lagi tertekan. Yang pas lawan Jepang, Bagot dijadiin striker, itu menurut gua keren anjing. Wusnya ngeri sih gua akuin. Secepat kereta wus itu. Kan Jepang ya yang bagus. Iya, yang main di itu. Iya. Apa terakhir ya? Harapan lu, Dok. Ya mungkin menurut lu lolos apa enggak kita? Menurut lu? Iya. Enggak. Menurut lu? Menurut lu? Menurut gua kalau misalnya mainnya masih kayak kemarin, enggak. Enggak. Enggak, maksudnya enggak lolos langsung ya, maksudnya round 5. Round 5 menurut lu? Enggak. Oh enggak, sama sekali. Masih round 5 ya? Enggak kalau kalau peringkat 2. Peringkat Kok dua. peringkat dua? Round 5. Menurut lu? Menurut lu? Kalah. Tetap nggak lolos? Kalah. Bisa round. Ah, menurut lu? Menurut gua nggak bisa. Lolos. Irak, men. Irak, men. Irak. Irak, men. Ingat kata siapa? Komentator Inggris, Do you ready terus? Peter Drury. When you pray for miracle and miracle arrive. Itu kata Peter Drury. Cuma we never know. Pokoknya skemanya adalah Irak harus menang lawan Arab dengan selisih 1 gol. Kita menang lawan. Kita harus menang lawan Irak dengan selisih 2 gol lebih. Kalau bisa 2 gol atau lebih itu cukup. Bisa nggak? Hah? 2 gol. When you pray for miracle and miracle arrive. Throw the miracle. Jadi poinnya sama semua ya. Throw the miracle. Throw In the the fact. miracle, in the fact. De facto-nya. De facto-nya round 5. De facto. Round 5. Man, de facto. Round 5. The fuck are you kidding me? I want to go in America. Itu karena gua anjing gua udah berpikir yang gua nulis di SG itu gua serius gua pengen ketika kita lolos ke Pildun, gua ngurus visa Amerika gua pengen banget nonton Piala Dunia gua. Indonesia main di Piala Dunia kapan lagi sih ya kan? Lo terserah lah lo mau 2000 kapan lagi lolos gitu. Tapi gua pengen nonton sekali ya hidup gua lolos di Piala Dunia gitu sih. Terima kasih Cat Oke, sudah ada di thank sini. you semuanya. Kita doakan yang terbaik untuk Coach Isyan. Amin, amin, amin. terima kasih Coach Irsyad. Kita doakan yang terbaik buat Irsyad, buat timnas nasional kita, buat negara kita yang sedang tidak baik-baik aja. Amin. See you on the next video. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.